Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha ramang barangkali. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Kali ini saya akan mengenalkan diri lebih dulu. Nama Iriansa, tapi anak-anak itu memanggil saya dengan nama Bang Ir. Dinas sehari-hari di salah satu SMA negeri di Kota Bandung. Yang jelas anak-anakku sekalian merasa bahagia sekali pasti diterima di sekolah yang cantik, yang indah, dan nuansanya dengan nuansa alam yang alami. Yang jelas pengalaman ini bagi anak-anak adalah pengalaman yang pertama dan tidak akan terlupakan karena anak-anak masuk di nuansa pandemi, masuk di SMA 19. COVID-19 terkait juga dengan SMA Negeri 19. Anak-anak nanti yang akan menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dengan anak-anak SMA 19. Siap? Ya, kalau udah siap, mari kita berangkat sekarang. Materi Bang Ir akan mengenalkan perihal tentang program Sekolah Ramah Anak yang gaungnya tidak hanya di Kota Bandung, di Jawa Barat, tapi menusantara sekaligus mendunia. Kenapa? Ada ceritanya sedikit ya. Yang pertama akan coba diawali dengan yel-yel dulu Sekolah Ramah Anak. Perhatikan Bang Ir. Kalau ada teriakan Sekolah Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Yang namanya bahagia itu wajahnya gerget gitu ya. Nah, itu pengenalan pertama kita di Sekolah Ramah Anak. Pasti anak-anak punya pengalaman di sekolahnya sebelumnya yang indah, yang cakep, yang bagus dan segala macam, menyenangkan. Insya Allah masuk ke SMA Negeri 19 ini anak-anak akan menemui dunia yang lebih menyenangkan dan anak-anak bisa berhasil baik, berhasil bersama, sukses bersama dengan keluarga besar SMA 19 Bandung. Oke, tidak berlama-lama kita masuk ke materi. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah idaman di pelosok Nusantara manapun. Saat ini jumlah sekolah ramah anak di Nusantara menjelang 50.000. Untuk Jawa Barat sendiri kurang lebih menjelang 6.000 sekolah yang sekarang sedang mengimplementasi program Sekolah Ramah Anak. Oke, anak-anakku sekalian, untuk mengenal lebih jauh lagi PT Internasional Jalaran Sopo Kulino, kalau nggak kenal maka nggak sayang dan nggak cinta, kan gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekolah Ramah Anak itu seperti apa? Nah, batasannya sangat mudah anak-anak sekalian. Yang penting bersama SMA 19 ini hak anak-anak terkait dengan pendidikan, perlakuan terbaik apapun akan anak-anak peroleh nanti bersama dengan para gurunya. Sudah pasti anak-anak nanti bergaul dengan kakak-kakak kelasnya akan lebih dekat. Maka batasan Sekolah Ramah Anak yang bisa anak-anak pahami nanti sangat sederhana. Yang penting sekolah ini nanti akan mampu memberikan pemenuhan hak. Yang paling pertama hak anak-anak adalah hak terkait dengan pendidikan, gitu ya. Nanti korelasinya seperti apa, nanti anak-anak akan memahaminya, mengetahuinya nanti setelah anak-anak bertemu dan belajar bersama di sekolah ini. Yang pertama adalah pemenuhan hak. Jadi sebenarnya Sekolah Ramah Anak ini adalah bagian dari HAM, hak asasi manusia, tapi yang terkait dengan hak anak. Hak anak ini bukan milik Indonesia, bukan milik Kota Bandung, tapi sifatnya mendunia. Bahkan diwadahi oleh suatu badan di PBB yang bernama UNICEF. UNICEF inilah yang akan bertanggung jawab, memahami dan segala macam seluruhnya tentang hak anak. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung di dalam PBB, mau tidak mau harus ikut regulasi seperti itu. Kalau tidak, Indonesia pasti akan di depan forum internasional akan semacam kurang baik apabila perlakuan terhadap anak-anak itu tidak baik. Sebenarnya ada lagi satu, selain anak-anak yang sangat diperhatikan oleh dunia ini adalah anak dan perempuan. Tapi kita bicara di Sekolah Ramah Anak ini cukup hanya tentang anak. Sudah pasti ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, selanjutnya dalam konteks pemenuhan hak tadi adalah pasti perlindungan khusus bagi anak. Termasuklah di dalamnya adalah mekanisme
pengaduan. Nah, istimewa di sekolah ramah anak ini adalah mekanisme pengaduan. Anak-anakku pasti nanti akan menemukan kebahagiaan. Kalau ada menemukan kurang bahagia, kurang nyaman dan segala macam, omatnya ulah bebecak kasasaha. Jangan kasih tahu siapa-siapa, kasih tahu siapa yang ada di sekolah ini. Jangan dibawa keluar kalau ada permasalahan. Salah satu bentuk mekanisme pengaduan di sekolah ramah anak ini adalah kalau ada sesuatu kurang nyaman dan segala macam, idemu segala macam, sampaikan kepada pihak yang ada di sekolah dulu. Baik kepada guru, pada BK, kepada kakak kelasmu, entah ketua OSIS, entah ekskul, segala macam, insya Allah itu akan diperhatikan dan akan difasilitasi. Itu konsep mekanisme yang istimewa di sekolah ramah anak. Kita lanjut kembali, anak-anakku sekalian, di dalam konteks sekolah ramah anak ini ada sesuatu yang diibaratkan. Bayangkan anak-anak kalau hari Senin siap-siap mau upacara, tapi pada saat mengatur upacara bendera itu barisannya ada yang bermain dan segala macam. Nah, di konsep sekolah ramah anak ini adalah yang pertama adalah suasana di sekolah ini bersih. Nuansa di sekolah ramah anak itu bersih. Tidak ada sampah yang bertebar dan segala macam, pohon-pohon rindang dan segala macam. Maka satu di sekolah ramah anak ini adalah bersihnya ini. Nah, kalau kaitannya dengan bersih, mungkin sekolah ini terkait dengan program Adiwiyata, cinta lingkungan dan lain-lain. Selain itu adalah setelah B ada A, aman. Aman di sini bukan berarti tidak ada kekerasan segala macam ya. Diharapkan kekerasan tidak boleh ada di sekolah ramah anak, tapi tidak hanya itu. Aman di sini anak-anak nyebrang jalan dari mulai masuk dari jalan Dago yang tadi ya, jalan Iswara Juanda mau masuk ke gang sini, itu bagaimana menyeberangnya dan segala macam itu juga menjadi perhatian lingkungan kita. Termasuklah pada saat masuk ke SMA 19 ini agak menurun, nah itu juga menjadi perhatian. Kenapa? Aman tidak? Lokasi kita kalau bahasa kerennya itu berundak ya, bertrak gitu. Nah ini juga menjadi satu perhatian. Harus ada tanda-tanda di mana naik, di mana turun. Itu juga bagian dari rasa aman. Jadi tidak hanya terkait dengan masalah kekerasan. Aman-aman yang lainnya juga termasuk penempatan tanaman-tanaman yang membahayakan, tempat bermain anak dan lain-lain. Itu juga menjadi perhatian dan bagian dari rasa aman. Selanjutnya sudah pasti di sekolah ramah anak pastilah ramah. Someah. Sekolah ramah anak Jawa Barat, sekolah Someah silih mitanya. Sekolah ramah anak Jawa Barat penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Selanjutnya adalah sekolah ini harus indah, inklusi. Inklusi terkait di sini adalah di dalam kelas walaupun berbeda-beda, tapi konteks pelayanannya harus terpenuhi. Konteks tentang inklusi. Selanjutnya adalah sekolah ini sehat, dilengkapi dengan sarana UKS yang bagus segala macam. Kalau anak-anak butuh istirahat, perobatan yang sederhana, silakan istirahat di UKS. Tapi jangan lupa, jangan lama-lama. Nanti guru di kelas akan mencari anak-anak kalau terlalu lama di kelas, terlalu lama di ruang UKS. Kita lanjut. Sehat sudah. Asri di sini nuansa pasti lingkungan SMA 19 ini lingkungan yang nyaman, pokoknya asik untuk pohon rindangnya. Di tengah sana ada pohon ketapang yang istimewa, itu menjadi ikonnya SMA 19 sudah pasti. Anak-anak pasti nyaman nanti. Seberangnya itu ada masjid yang membuat hati kita malah makin teduh. Yang terakhir adalah nyaman. Nyaman di sini juga salah satu ciri khas sekolah ramah anak. Anak-anak itu betah di sekolah. Kadang-kadang disuruh pulang juga senang di sekolah. Tapi jangan lupa anak-anak jangan lebih dari 8 jam di sekolah. Nanti kalau pandeminya sudah selesai ya. Sementara di rumah dulu kalau sekarang. Nah, yang terakhir adalah nyaman. Jadi nuansa kondisi sekolah ramah anak yang kita harapkan seperti bentuk barisan yang Bang Ir sampaikan tadi ya. Pasti anak-anak masih ingat. Sekolah ramah anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Kita lanjut anak-anakku sekalian, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Oke,
Nah, di sini nuansa sekolah ramah anak itu punya latar belakang. Sudah dari awal tadi Bang Ir sudah menyampaikan bahwasanya Indonesia bagian dari anggota PBB. Nah, di anggota PBB inilah dititipkan regulasi tentang pengelolaan hak-hak anak, yaitu tentang Konvensi Hak Anak. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Itu sudah ada kepres tentang Konvensi Hak Anak, betapa pentingnya untuk hak dan perlindungan anak. Ya, berlanjut kembali setelah kepres itu muncul regulasi tentang pengelolaan tatanan perlindungan anak ini, keluarnya diresmikannya Undang-Undang Perlindungan Anak itu tahun 2002, Undang-Undang nomor 23 itu tahun 2002. Di sanalah anak-anak menjadi istimewa. Beda dengan zaman kami perlindungannya karena tidak ada undang-undang, tidak ada perlindungan hukum yang melindungi kami saat itu. Kalau sekarang anak-anak menjadi istimewa karena ada undang-undang perlindungan anak berikut dengan perubahan-perubahannya. Dan keputusan tentang sekolah ramah anak ini dikeluarkan di salah satu kementerian, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Itu dituangkan di sana tentang bagaimana mengelola, memanage sekolah ramah anak. Itu dasar-dasar hukum yang melatar belakangi kenapa pentingnya sekolah ramah anak ini. Selain itu, pengalaman sehari-hari, karena anak-anak selama di sekolah lumayan lama sekarang. Sepertiga waktumu itu ada di sekolah 8 jam. Nah, 8 jam itu mau apa? Bermain terus, belajar terus, atau ribut terus. Makanya ini perlu dikelola. 8 jam itu di-manage, yang penting anak-anak tadi. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia menerima berita, anak-anaknya di sekolah bahagia bersama guru-guru dan teman-teman di sekolah. Nah, itu cerita tentang background tentang pentingnya sekolah ramah anak, selain hal-hal yang terkait dengan lingkungan, narkotika, sekolah kurang baik, bangunan yang hampir rubuh dan lain-lain, itu juga bagian dari yang melatar belakangi pentingnya sekolah ramah anak ini. Anak itu adalah yang seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Itulah batasan anak. Zaman kami tidak dikenal itu. Kenapa harus dibatasi begitu? Karena ada implementasi terkait korelasinya dengan hukum dan perlakuan pemerintah, warga masyarakat terhadap anak-anak. Itu ya. Jadi anak-anak paham tentang batasan usia anak. Kita lanjut perihal tentang anak-anak ini. Nah, di dalam sekolah ramah anak itu ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, yang perlu dipahami di sekolah ramah anak itu prinsip pertamanya itu tidak boleh ada diskriminasi. Jadi memandang anak itu mau dari anak A, B, C semuanya dipandang sebagai sosok anak yang punya kelebihan dan sudah pasti ada kekurangannya. Maka itulah yang perlu didampingi ya dalam konteks sekolah ramah anak. Kita lanjutkan kembali. Dalam konteks anak-anak berkolaborasi dengan orang dewasa, lingkungan segala macam, jangan lupa ada hak istimewa anak-anak adalah partisipasi. Maka di dalam konteks partisipasi ini, keikutsertaan anak-anak tidak sekedar mendompleng, tapi ikut bersama membangun, memikirkan. Contohnya di SMA 19 ini, anak-anak juga memikirkan bagaimana membangun sekolah yang keren. Itu partisipasi anak. Dalam konteks partisipasi anak, dilanjut lagi dalam 3 prinsip yang lainnya adalah pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik ini maksudnya adalah sesuatu itu tidak disembunyikan di sekolah ini, tapi disampaikan informasi dan segala macamnya dengan baik melalui media apapun. Yang penting keluarga dan anak mengetahui itu. Itulah salah satu pengelolaan yang baik. Selanjutnya, semua yang ada di sekolah ini, program dan segala macamnya, itu dilihat terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi semua yang ada di sekolah ini, bangunan, toilet, UKS, jalan yang bagus, segala macam, itu dilihat dari sudut pandang anak.
cocok gak ini untuk anak-anak? Itu makanya kepentingan terbaik bagi anak ini satu prinsip yang istimewa di sekolah ramah anak. Dan yang terakhir, sudah pasti anak-anak datang dari SMP, madrasah sanawiyah atau lain-lain ingin berkembang di sini. Prinsip yang terakhir adalah hidup dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak di sini berkembang dan menjadi satu kepedulian dan menjadi program utama di sekolah ini. Itulah 5 prinsip di sekolah ramah anak yang diharapkan tidak dilampaui, tidak diabaikan dan segala macam. Dan yang lainnya lagi adalah selain 5 prinsip tadi, ada 6 komponen. Nah, 6 komponen inilah yang mencirikan sekolah ini menyelenggarakan sekolah ramah anak atau belum. Yang pertama itu apa? Ada harus komitmen dulu. Semua warga di sekolah ini berkomitmen. Komitmennya bisa berupa ucap, tapi yang jelas sebaiknya ada bukti tertulis. Jadi ada deklarasinya, ada kata-kata misalnya sekolah ini sekolah ramah anak, tidak mau ada kekerasan, belajarnya baik, menghargai waktu, tamannya indah, segala macam. Itu bagian dari komitmen. Masih banyak lagi komitmen-komitmen lainnya yang dibentuk bersama-sama oleh warga setempat. Jadi inilah menjadi satu ciri utama di sekolah ramah anak. Termasuk juga begitu masuk ke sekolah ini mungkin ditambah lagi dengan identitas sekolah. SMA Negeri 19 Bandung sekolah ramah anak, atau welcome Wilujeng Sumping di sekolah ramah anak. Ya. Selanjutnya pasti guru-guru di sini mendapat perhatian tentang informasi hak-hak anak sudah diperoleh. Dan selanjutnya dalam konteks penegakan disiplin yang istimewa di sekolah ini adalah diselenggarakannya disiplin positif. Jadi memandang anak itu adalah dari sudut pandang positif. Itu hal-hal yang utama di sekolah ramah anak. Selanjutnya yang keempat, komponen keempat adalah sarana prasarana. Di sini sudah memandang semuanya itu untuk terbaik bagi anak. Sudah pasti kami para guru juga akan terselamatkan kalau anak-anak juga ikut selamat. 5 adalah partisipasi anak. Jadi di prinsip tadi, di komponen partisipasi anak selalu ada. Yang terakhir, sekolah ramah anak tidak akan terwujud apabila tidak ada partisipasi dari stakeholder, pihak-pihak lain, orang tuamu di rumah, alumni di sekolah ini, dan lain-lain, termasuk dunia usaha di luar sana yang memperhatikan tentang hak-hak anak. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, bicara tentang hak anak, jangan lupa, anak-anak punya kewajiban yang harus ditaati. Hormat pada orang dewasa, orang tua, wali, guru, dan mencintai keluarga, masyarakat, sudah pasti menyayangi teman. Kalau menyayangi teman, tidak akan ada bully dan lain-lain, tidak ada pertengkaran. Karena apa? Sudah saling kasih sayang. Karena sekolah ramah anak, sekolah somea, siling ikannya. Cinta tanah air, bangsa, negara, jangan lupa ibadahmu sesuai dengan ibadah yang ajaran agamamu. Itu ya, itu yang paling utama. Kita ada masjid, sholat bareng, dan itulah kewajiban-kewajibanmu sebagai anak. Yang terakhir adalah melaksanakan etika dan akhlak mulia. Semua ini tertuang di dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan kata bangkir. Ya, kita lanjut. Itu kewajiban ya. Jadi ada hak, ada kewajiban, maka balance lah, gitu ya. Balance lah kita dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban anak tadi. Nah, ada peran yang utama di anak. Peran utama di anak, yang lupa ya, anak-anak ada peran sebagai pelopor sekaligus pelapor. Pelopor di sini anak-anak menjadi model, role model bagi teman-temannya berkegiatan. Sudah pasti lihat kakak-kakaknya yang di OSIS, di ekskul, mereka berkegiatan, belajar tapi ikut juga berkegiatan mengelola segala macam kapasitas yang ada di dirinya. Itu role model. Jadi di sekolah ramah anak, anak-anak semua menjadi model. Tapi jangan lupa, kalau ada sesuatu kejadian yang kurang menyenangkan, kurang nyaman, jangan diam. Paling tidak anak-anak ada bahan untuk menyampaikan. Sampaikan itu dengan menggunakan mekanisme pengaduan kepada orang tuamu yang ada di sekolah atau pada kakak-kakak kelasmu yang bisa kita pilih untuk menjadi
mencarikan solusi. Itu ya, jadi pelopor dan pelapor itu peran anak-anak di sekolah ramah anak. Sebenarnya masih banyak peran-peran, tapi yang Bang Ir titip adalah anak-anak tolong menjadi pengingat bagi teman-temannya. Kalau ada teman-temannya kira-kira akan melakukan sesuatu yang kurang baik, sampaikan kepada temanmu dengan baik ya, untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Itu yang paling utama di sekolah ramah anak. Kita lanjut sedikit lagi. Pasti anak-anak sudah tidak betah, tapi sedikit lagi. Di sekolah ramah anak wajahnya tetap ceria ya. Oke, kita lanjut. Nah, bully sudah pasti ada. Mudah-mudahan di SMA 19 tidak ada perbulian, tidak ada perundungan. Semua anak-anak menjadi sahabat yang terbaik. Karena sekolah ini adalah kumpulan praktek-praktek baik. Itu kita kembangkan ya, sudah pasti. Nah, yang lainnya lagi adalah karena masa pandemi, anak-anak nanti bisa melihat bagaimana belajar di sekolah dalam nuansa pandemi, gitu ya. Bang Ir tidak bisa berbicara panjang, tapi paling tidak materi ini bisa anak-anak nanti peroleh selesai kegiatan ini. Kita lanjutkan kembali sedikit lagi. Nah, di sini ada ikrar sebenarnya. Ikrar ini boleh dibacakan pada saat mau pembukaan MPLS atau mau apa, pada saat pelaksanaan MPLS ini bisa disampaikan. Ikrarnya tidak banyak, cukup 3, tapi paling tidak menuansakan sekolah ini sekolah ramah anak. Itu aja yang Bang Ir titipkan. Yang terakhir adalah tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Sekali lagi, tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Demikian yang bisa Bang Ir sampaikan. Anak-anak tetap sehat, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan tidak suka berkumpul. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.